Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Faridi dari kelas Teknik Permatika 20A dengan NIM 20 2043. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Langsung saja, demi mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sistem paralel terlebih dahulu. Nah, apa sih itu sistem paralel? Sistem paralel adalah sebuah teknik untuk melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Karenanya diperlukan kapasitas yang sangat besar tentunya. Baik karenanya harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntunan proses komputasi yang sangat banyak. Untuk itu, untuk melakukan aneka jenis sistem paralel, diperlukan juga infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan tentunya mampu untuk bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Next, nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Yaitu diperlukan aneka perangkat lunak sebagai pendukung yang tentunya bisa disebut yang tentunya alat itu biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam sebuah mesin paralel. Nah, selain itu, sistem paralel juga adalah salah satu teknologi paling menarik yang sangat penting sejak ditemukannya komputer elektronik pada tahun 1940-an. Nah, sistem ini menjadi terobosan dalam pemrosesan paralel, selalu berkembang dan mendapatkan tempat di samping teknologi-teknologi lainnya. Selain itu, pada sejak era kebangkitan 1950-an, era mainframe 1960-an, era minis 1970-an, dan era PC pada tahun 1980-an, serta era komputer paralel yaitu pada tahun 1990-an. Nah, maka dari itu dengan berbagai pengaruh atas perkembangan teknologi lainnya, serta bagaimana teknologi ini mengubah persepsi terhadap komputer, dapat dimengerti betapa pentingnya sistem paralel tersebut. Nah, untuk konsep sistem paralel ini yaitu sebuah konsep pada sistem paralel processing atau pada saat pemrosesan, yaitu kemampuan pada saat menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi dalam menjalankan secara simultan atau bersamaan pada sebuah komputer. Atau secara umumnya, sistem paralel ini atau sistem paralel processing ini merupakan sebuah teknik di mana sebuah masalah dibagi dalam beberapa masalah kecil untuk mempercepat proses penyelesaian suatu problem atau suatu masalah. Nah, tujuan dari sistem paralel ini atau komputasi paralel yaitu dalam penggunaan komputasi paralel untuk mempersingkat waktu eksekusi atau pemrosesan pada sebuah program yang menggunakan sistem serial atau komputasi serial. Tentunya dengan hal tersebut beberapa alasan yang menjadi suatu program menggunakan komputasi paralel diantaranya tujuan komputasi paralel adalah itu untuk mengatasi permasalahan yang besar. Terkadang sumber daya komputasi yang ada pada saat ini belum cukup atau belum mampu untuk mendukung penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, masih dalam tujuan sistem paralel yaitu adanya sumber daya non lokal yang dapat digunakan melalui jaringan atau internet. Selanjutnya yaitu sebagai penghemat biaya pengadaan perangkat keras. Dalam artian dengan menggunakan beberapa mesin yang murah sebagai alat alternatif penggunaan suatu mesin yang bagus tapi mahal walaupun menggunakan sebuah prosesor. Yang terakhir, tujuan dari sistem paralel ini adalah adanya keterbatasan kapasitas memori pada mesin untuk sebuah komputasi serial. Nah, hambatan pada sistem paralel ini adalah penggunaan komputasi paralel sebagai solusi untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi atau pemrosesan sebuah program mempunyai beberapa hambatan. Di antaranya adalah hukum AMDAL atau bisa juga diartikan percepatan waktu eksekusi pada sebuah program dengan menggunakan komputasi paralel, yaitu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan
karena selalu ada bagian program yang harus dieksekusi secara serial. Nah, hambatan yang lainnya yaitu yang diakibatkan karena beban jaringan. Dalam eksekusi program secara paralel, prosesor yang berada di mesin yang memerlukan pengiriman dan penerimaan data atau instruksi melalui jaringan. Nah, untuk itu program dibagi menjadi task-task yang sering membutuhkan sinkronisasi network latency menjadi masalah utama. Nah, yang terakhir, hambatan dari sistem paralel ini adalah hambatan yang terkait dengan beban waktu untuk inisiasi task, terminasi task, dan sinkronisasi. Nah, selanjutnya untuk sistem terdistribusi yaitu kumpulan dari host otonom yang terhubung melalui jaringan komputer. Setiap host mengeksekusi komponen dan mengoperasikan middleware distribusi. Nah, middleware ini memungkinkan komponen untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka pada sebuah program. Penggunaan menganggap sistem sebagai fasilitas komputasi tunggal terintegrasi. Nah, sejarahnya pada tahun 90-an, distribusi middleware terkenal generik dengan layanan terdistribusi mendukung protokol transportasi standar yang menyediakan standar API tersedia untuk beberapa hardware protokol tumpukan operasi sistem, misalnya DCE, COM, Cobra hadir untuk middleware, multimedia komputasi, real time, telekomunikasi, e-commerce adaptif, dan tentunya penggunaan proses konkuren yang berkomunikasi dengan pesan passing berakar pada arsitektur sistem operasi yang dipelajari pada tahun 1960-an. Nah, sistem terdistribusi ini secara luas pertama didistribusikan secara luas adalah jaringan area lokal seperti internet yang diciptakan pada tahun 1970-an. Nah, studi tentang komunikasi terdistribusi ini menjadi cabang ilmu sendiri bagi komputer di akhir era 1970-an dan awal 1980-an. Nah, sedangkan komunikasi pertama di lapangan, Simposium Prinsip Distributed Computing atau singkatan dari PODC, pada tahun 1982-an di Eropa, mitranya Simposium Internal Distributed Computing atau DISC, pertama kali diadakan pada tahun 1985. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari sistem terdistribusi. Nah, tujuan dari sistem terdistribusi ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu openness atau keterbukaan, yang kedua Pitspell atau perangkat, yang ketiga adalah scalability atau skalabilitas, yang terakhir yaitu distribusi transportasi atau distribusi yang transparan atau ketransparanan. Nah, tipe dari sistem terdistribusi yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah sistem komunikasi terdistribusi, yang kedua sistem informasi terdistribusi, yang pertama itu sistem komputasi, yang kedua sistem informasi, yang ketiga adalah sistem pervasif terdistribusi, yang keempat teknologi komutasi paralel, yang kelima teknologi komutasi grid, yang keenam atau terakhir adalah teknologi komutasi cloud. Nah, saya akan bahas satu persatu secara singkat. Sistem komunikasi terdistribusi yaitu bidang ilmu komputer yang mempelajari sistem terdistribusi. Sebuah sistem terdistribusi tersendiri dari beberapa otonom komputer yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Maka dari itu, komputer berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, poin yang kedua adalah sebagai sistem informasi terdistribusi. Nah, artinya itu sebuah sistem yang berkomponen berada pada jaringan komputer. Hanya dengan mengirimkan pesan komponen, yaitu saling berkomunikasi dalam melakukan kontribusi. Contohnya adalah sistem terdistribusi yaitu mobile computing, internet, cloud strong, KVS, sistem otomatis bank, multiplayer online, game, deteksi roaming pada telepon seluler. Nah, poin yang ketiga adalah sistem pervasif terdistribusi. Apa sih itu sistem pervasif terdistribusi?
Itu bagian dari sistem terdistribusi yang dapat diakses kapan saja atau di mana saja dan oleh siapa saja tentunya. Contohnya yaitu di bidang logistik dan lain-lain. Poin keempat yaitu teknologi komputasi paralel. Nah, untuk teknologi komputasi paralel ini yaitu salah satu teknik untuk melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komponen komputer yang independen tentunya secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena hal untuk mengolah data dalam jumlah besar, dalam artian di industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain tentunya, atau karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Nah, poin selanjutnya yaitu teknologi komputasi grid. Komputasi grid atau grid computing merupakan kumpulan sumber daya komputer dari berbagai lokasi untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Nah, grid juga dapat dianggap sebagai sistem terdistribusi dengan beban kerja non-interaktif yang melibatkan sejumlah besar file. Nah, teknologi komunikasi cloud yang poin yang keenam atau yang terakhir. Nah, di sini komunikasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputisasi. Nah, pengembangan berbasis internet ke cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer, bisa juga tersimpan di komputer pengguna atau klien atau user juga, termasuk di dalam adalah desktop pada sebuah komputer. Mungkin teman-teman bisa membayangkan untuk untuk server yang ada pada sebuah komputer atau laptop teman-teman. Nah, sensor-sensor dan lain-lain tentunya. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi tentang sistem paralel dan terdistribusi ini, untuk sistem paralel adalah salah satu teknik untuk melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan tentunya. Biasanya sistem ini diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang sangat banyak. Nah, untuk sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagian pengguna sistem terdistribusi terlihat sebagai satu komputer, dan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan terkontrol dan efisien tentunya. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan untuk materi sistem paralel dan terdistribusi saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.